hormat. Grade 3. Grade berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masih ada bajunya yang baru masuk, rapikan dulu. Apakah ada teman-teman yang tidak hadir hari ini? Jepra ada dia? Tidak. Berarti ada surat atau apa? Ada. Oke. Ikhwan Musoka hadir? Hadir Bu. Ahmad Fadil? Hadir Bu. Ahmad Ridho? Hadir Bu. Muhammad Afif? Hadir, Bu. Tangan di pinggang. Alhamdulillah. Mari semangat, silakan duduk kembali ya. Baiklah, Ananda semuanya. Kenapa Ibu tayangkan S-Breaking tersebut untuk menggali semangat Ananda untuk tetap fokus dalam pembelajaran. Baiklah, Ibu mau tanya, materi kita yang kemarin apa? Tentang apa? Materi minggu lalu. Ya, minggu lalu. Materi minggu lalu kita membahas tentang definisi, hukum, dalil, rukun, dan syarat dari pernikahan. Alhamdulillah masih ingat. Yang lain masih ingat? Menyimak? Masih. Oke. Sekarang kita akan mempelajari materi yang sama, KD-nya yaitu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan, kemudian menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam, yang mana Ananda telah tahu apa itu pernikahan, menggabungkan, menjodohkan. Kemudian Ananda juga sudah mempelajari dalil pernikahan itu, surat An-Nur ayat 32. Kemudian hukumnya ada sunnah, ada wajib, ada mubah, ada haram. Kemudian hukumnya ada calon pengantin, ada calon laki-laki, perempuan, wali, saksi, semuanya sudah kita pelajari kemarin. Jadi materi kita pada saat sekarang ini adalah tentang hikmah pernikahan, jenis-jenis pernikahan, hak dan kewajiban. Siapa ini yang hak dan kewajiban? Untuk suami dan istri. Kemudian pernikahan yang tidak sah, atau juga yang keempat katanya sama Ibu, orang yang tidak boleh dinikahkan. Apa tujuan pembelajaran kita? Mengaitkan hikmah hikmah pernikahan ini dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menguraikan nanti jenis-jenisnya, membedakan dan mengaitkan orang-orang yang tidak boleh dinikahkan. Gak ada loh. Ini ada.
poin-poin yang ibu tayangkan ini. Yang pertama ini adalah hikmah pernikahan menurut ketentuan syariat Islam. Amati dari informasi yang ada di poin-poin. Kemudian ini jenis-jenis pernikahan menurut syariat Islam, ada poligami, poliandri, dan monogami. Kalau kata poli itu banyak laki-laki memiliki istri 2, 3, 4. Kemudian kalau poliandri adalah istri memiliki suami 2, 3, 4. Sedangkan monogami adalah perkawinan tunggal yang inilah yang dianjurkan dalam syariat Islam. Lanjut, Anda pahami hak dan kewajiban suami istri. Apa kewajiban suami? Silakan Anda amati, ada 6 di sini. Pertama, memberikan kasih sayang. Yang kedua, memberikan nafkah, memberikan makan tempat. Ya, bisa membacakan. Kita kasih hapus dulu buat teman-teman. Ini ibu tayangkan sebuah video pendek. Tolong gali informasinya, kita cari apa permasalahan yang terjadi. Dengar suaranya? Sedikit ya, tidak ini kita bikin tetangga. Kamu tidak masak. Saya salah apa ya? Sumpah salah apa? Kalau belanja saya pernah kasih. Tapi yang masalah, salah apa nih? Oh baik, uang belanja saya pernah kasih. Nah kita mau masak apa itu anak gue? Di mobil sekolah, kamu ambil dari mana uang lo pak? Baik bicara namanya. Semisal, mereka tidak tahu. Dari yang ditayangkan tadi buat Anda, kaitkanlah kenapa sampai terjadinya sebuah masalah dalam rumah tangga. Silakan satu orang yang menanggapi. Silakan Fadil. Apa saja permasalahan yang muncul di sana? Apakah terlaksana hak dan kewajiban suami istri? Tidak, karena suaminya tidak memberikan istrinya uang belanja atau kasih sayang, terus tidak mengajukan anaknya untuk sekolah, dan juga kasih sayangnya pun terhadap anaknya tidak ada. Pokoknya berbalik. Oke, silakan Pak. Ya, apa silakan. Silakan berdiri, tidak salah. Yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok pertama yang beranggotakan Ikhwan Pelangi Deta Mahendri dan Adinda Dela Cynthia akan mempresentasikan yaitu hikmah dari sebuah pernikahan.
Yang pertama, merupakan jalan yang paling baik untuk memenuhi keutuhan seksual. Yang kedua, mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi kasih sayang. Yang ketiga, jalan terbaik meneruskan keturunan dan memuliakan nasab. Yang keempat, meninggalkan sikap rajin untuk memenuhi nafkah dalam keluarga. Yang keenam yaitu untuk menjadi berlakunya hukum waris. Mungkin itulah beberapa hukum hikmah dari pernikahan yang dapat kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menanyakan tentang bagaimana ada orang yang beragama Kristen menanyakan tentang hikmah pernikahan dari Rasulullah dan Aisyah yang masih berumur 9 tahun. Sedangkan beliau sudah hampir berumur 60 tahun. Apakah beliau menggauli seperti keluarga biasa seperti umumnya atau bagaimana? Saya tidak tahu bagaimana cara menjawab hal itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan dari saudara sebisa mungkin kami jawab, yaitu Aisyah adalah satu-satunya istri Nabi yang tidak pernah digaulinya dalam hidupnya. Aisyah dinikahi ketika berumur 9 tahun dan Nabi wafat ketika Aisyah umur 18 tahun. Dan Aisyah dinikahi setelah Saudah binti Zam'ah. Jadi hikmah yang didapat dari pernikahan Nabi dan Aisyah hanyalah Allah yang tahu, karena perintah untuk menikahi Aisyah, Allah menurunkan firman yang berisi tentang ketika Nabi bermimpi, Nabi seolah-olah melihat Aisyah dibalut oleh kain sutra dan diserahkan kepadanya, dan Allah mengatakan bahwa Aisyah adalah istrinya. Jadi hikmah pernikahan Rasul dengan Aisyah dapat dikatakan hanya Allah yang dapat mengetahuinya. Dan yang kedua, mungkin hikmah pernikahan Aisyah yang kedua yaitu adalah untuk menjalin tali kekeluargaan antara Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan sahabat setianya. Mungkin sekian jawaban dari kami, mohon dapat diterima. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi. Oke, selanjutnya silakan kelompoknya Edwardi presentasikan hasilnya. Kemudian silakan nanti persiapkan pula pertanyaannya untuk kelompoknya Edwardi. Oke, silakan Pak. Ya, berdiri. Satu aja berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang jenis-jenis pernikahan. Yaitu yang pertama adalah poligami. Poligami adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang suami yang dengan lebih dari satu orang istri. Yang kedua yaitu poliandri. Poliandri adalah pernikahan di mana seorang wanita menikahi 2 orang suami. Dan yang ketiga yaitu monogami. Monogami adalah kondisi di mana hanya memiliki satu pasangan pada pernikahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatul Manabibi ingin bertanya tentang penjelasan yang dijelaskan oleh saudara tadi.
apakah ada dalil yang paling tegas yang menyatakan laki-laki itu boleh berpoligami? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Fatur Rahman Hadiji yang menyatakan tentang dalil yang menyatakan poligami bagi seorang suami, yaitu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3 yang artinya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2 atau 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawini seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat daripada tidak berbuat aniaya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, ada ke Ananda yang belum paham tentang materi kita? Silakan, yang mau bertanya silakan. Saya Bu, Oke, silakan Dina, apa yang mau Dina tanyakan? saya mau bertanya Bu, kenapa sih banyak laki-laki yang melakukan KDRT? Oke, banyak laki-laki yang mau KDRT. Ibu mau melempar pertanyaan ini ke laki-laki. Silakan jawab. Kenapa laki-laki banyak melakukan KDRT kata si Dina? Silakan jawab yang laki-laki. Oke? Oke, silakan. Andre bisa kan? Atau Fatur Rahman yang bisa? Kenapa alasannya? Iya, alasannya udah sering KDRT itu. Mungkin bisa. Ayo, silakan. Duduk aja Pak, ada berdiri. Berdirilah di batu. Mungkin kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Dina Urusmairo. Kenapa banyak laki-laki yang melakukan KDRT gitu. Mungkin sebisa kami mungkin menjawabnya Bu. Ya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Mungkin kalau KDRT yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Hal yang menyebabkannya mungkin bisa jadi ketika seorang istri tidak memenuhi hak kepada suaminya. Nah, yang alasan selanjutnya yaitu mungkin ya suami mungkin bisa jadi bermain di belakang. Terjadi itu diakibatkan yang pertama tidak terlaksananya antara kewajiban hak suami dan istri. Kemudian antara kedua belah pihak tidak memiliki prinsip-prinsip pernikahan. Kemudian ilmu pernikahan yang mereka dapat hanya sekedar saja. Oleh sebab itu kalau mau Ananda nanti melangkah ke jenjang pernikahan, dalami dulu ilmu pernikahannya. Apakah sampai di sini Ananda sudah paham? Ya. Oke, sekarang untuk mentes hasil pemahaman Ananda, Ibu kirimkan link Google Form. Silakan Ananda kerjakan. WA-nya masing-masing ya. Post dulu ya. Ini ada beberapa penilaian, baik penilaian diri maupun penilaian kelompok. Silakan. Tentunya di sini ada penilaian diri. Silakan Ananda ceklis saja. Ini masing-masing nanti tentang diri Ananda. Ada pernyataan di sana. Baiklah Ananda, dari materi yang kita pelajari mulai dari hikmah, jenis pernikahan, kemudian hak dan kewajiban suami istri, lanjut orang yang tidak boleh dinikahi, dan pernikahan yang tidak sah. Siapakah yang bisa mengambil kesimpulannya dari materi kita dari awal sampai akhir? Silakan. Saya Bu. Ya, silakan simpulkan. Baiklah, kesimpulan materi pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama yaitu hikmah pernikahan menurut ketentuan syariat Islam. Yang pertama yaitu hikmahnya merupakan jalan yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Dan yang kedua yaitu materi pembelajaran kita adalah jenis-jenis pernikahan menurut ketentuan syariat Islam. Yang pertama yaitu poligami, poliandri,
dan monogami. Yang ketiga, materi pembelajaran kita adalah hak dan kewajiban dan hak suami istri dalam pernikahan. Yang pertama yaitu kewajiban suami terhadap istri. Kewajiban suami terhadap istri yaitu suami wajib berlaku adil dan bijaksana terhadap istrinya. Yang kedua yaitu kewajiban istri terhadap suami. Kewajiban istri terhadap suami yaitu istri wajib menerima dengan ikhlas bahwa suami adalah seorang pemimpin rumah tangga. Selanjutnya yaitu materi tentang orang yang tidak boleh dinikahi. Orang yang tidak boleh dinikahi itu ada dua macam, yaitu mahram mu'abbad dan mahram ghairu mu'abbad. Yang selanjutnya yaitu pernikahan yang tidak sah menurut ketentuan syariat Islam. Yang pertama yaitu pernikahan mut'ah, pernikahan muhalil dan pernikahan syigar. Demikian kesimpulan materi pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Mengharapkan kepada Ananda adanya refleksi atau bagaimana tanggapan Ananda terhadap materi kita hari ini, kemudian berikan Ibu masukan untuk pembelajaran ke depannya. Apakah pembelajaran ke depannya kita tambah ice breaking atau apanya? Silakan salah satu saja. Bagaimana posisi Ananda belajar dengan Ibu hari ini, menyenangkan atau bagaimana? Silakan sampaikan satu orang untuk refleksi Ibu sendiri untuk lebih meningkatkan lagi nanti cara Ibu menyampaikan materi ke depannya. Silakan Ananda. Oke, silakan Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukan saya untuk pembelajaran hari berikutnya adalah saya ingin ketika kita sedang istirahat atau jenuh untuk belajar, Bu, boleh kita menonton umpamanya film-film tentang kisah Nabi, Bu. Oke, nanti itu masukan selanjutnya. Terima kasih ya untuk masukannya. Baiklah, untuk kegiatan kita selanjutnya Ibu berikan LKPD, silakan kerjakan di rumah. Nanti untuk pembelajaran selanjutnya adalah kita akan membahas tentang undang-undang pernikahan. Ya, kerjakan LKPD yang Ibu bagikan. Baca materi untuk minggu depan. Mungkin sampai di sini yang bisa Ibu sampaikan materinya dari awal sampai akhir. Sudah implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu tutup dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.